Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah satu tulisan yang bener-bener bikin merinding dari pena motivasi, judulnya Seperti Anak Panah. Gini, materi ini tuh ngasih kita sudut pandang yang super deep tentang gimana sih sebenarnya kita harus melihat kegagalan, penundaan, atau masa-masa di mana hidup kita kerasa jalan di tempat atau malah mundur. Bakal banyak banget insight seru di sini. Langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, saat hidup ditarik mundur. Coba jujur deh sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngalamin suatu keadaan yang bikin hidupmu rasanya kayak ditarik mundur, jauh banget dari apa yang udah kamu harapin? Tulisan ini tuh ngerti banget sama rasa sakit itu. Gak diabaikan, justru diakui. Karena kadang kerasa banget kan, kita udah usaha mati-matian, ujung-ujungnya malah nggak ada hasil. Malah kerasa diseret selangkah lebih jauh ke belakang. Makin menjauh dari garis finish yang udah kita bayangin. Dan tentu saja, ini nggak cuma tentang diri kita sendiri ya. Pernah nggak kamu perhatiin orang-orang di sekitarmu yang dulunya tuh berapi-api banget, penuh energi, tapi tiba-tiba kayak kehilangan semangat? Kita pasti pernah dong lihat rekan kerja, sahabat, atau figur yang tadinya super inspiratif, lalu tiba-tiba seolah menghilang, meredup, atau nyerah gitu aja sama keadaan. Bener-bener lenyap dari peredaran. Tapi, nah di sini letak kejutannya. Penulisnya ngasih satu pertanyaan cerdas yang bikin kita mikir ulang. Pernah nggak kamu lihat atau bahkan ngerasain sendiri, orang yang sempat mundur sadi tiba-tiba aja melesat super cepat ke depan dan nyetak banyak banget pencapaian? Disinilah inti dari obrolan kita hari ini. Sebuah lompatan raksasa dalam hidup seringkali dan bahkan hampir selalu didahului sama sebuah tarikan mundur yang luar biasa kuat. Yuk kita selami lebih dalam lagi di bagian kedua, filosofi sang anak panah. Penulis ngasih analogi sentral yang menurutku cantik banget. Bayangin kita semua ini adalah anak panah dan Tuhan adalah pemegang busurnya. Pasti ada fase di mana kita lagi santai-santai aja, tapi ada juga masa krusial saat kita ditarik kuat-kuat ke belakang. Biasanya nih, kalau lagi kena musibah, kita otomatis mikir, wah aku mundur nih, aku tertinggal, gagal total deh. Coba kita putar mindset itu. Mundur berarti mengambil ancang-ancang di busur Tuhan. Rasa sakit dari kegagalan, rasa frustrasi karena ngerasa ketinggalan, itu murni cuma ketegangan dari sebuah busur yang lagi bersiap buat ngelontarin kita jauh banget ke depan. Coba dengerin dan resapin kutipan ini sebentar. Semakin jauh tarikannya, semakin jauh pula jarak yang akan ditempuh. Semakin panjang rentang busur itu ditarik untuk ambil ancang-ancang, makin cepat pula si anak panah melesat. Kebayang dong gambaran fisiknya? Tarikan ke belakang yang mungkin bikin kita ngerasa di titik terendah, paling hancur. Justru itu adalah proses kumpulin daya dorong paling masif yang benar-benar kita butuhin buat meluncur tepat sasaran. Sekarang kita beranjak ke bagian ketiga, bukti nyata sebuah proses. Filosofi ini tuh bukan sekedar kata-kata puitis ya, sejarah udah ngebuktiin. Kita ambil contoh Kaisar Genghis Khan. Di balik kekuasaannya yang gila-gilaan, dari Asia sampai Eropa Timur, kalian tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya ada di kemampuannya buat mundur sejenak. Waktu dia ngadepin tekanan yang super masif, dia nggak langsung meledak atau gegabah. Dia narik dirinya, ngelola kemarahan dan emosinya. Nah, manajemen emosi atau fase mundur, inilah yang pada akhirnya ngasih daya dorong raksasa buat dia melesat dan nyatuin seluruh bangsa Mongolia. Kalau tadi tokoh sejarah, sekarang coba kita lihat kehidupan orang biasa di dunia modern. Kisah penjaga sekolah yang buta huruf ini nyentuh banget sih. Bayangin aja, dia udah kerja setia selama 20 tahun. Terus tiba-tiba, kepala sekolah diganti, ada aturan baru, dan dia dipecat seketika. Ini beneran tarikan mundur yang nyakitin banget kan? Dia dipaksa ngadepin kemunduran yang luar biasa pahit. Tapi, luar biasanya, justru dari keterpurukan itulah, dia nemuin berkat tersembunyi. Tarikan busur yang maksa dia cari jalan baru yang jauh lebih sukses dari sebelumnya. Contoh ketiga ini datang dari seorang pemain football, gelandang dari University of Louisville. Pas lulus, dia nggak dapat satu pun tawaran masuk klub profesional. Nol. Hidupnya kayak ditarik mundur sejauh-jauhnya dari impian dia. Kerasa hancur kan? Tapi, dia nolak buat menyerah dan patah dalam ketegangan busur tersebut. Dia terus maksa ngirim lamaran kemana-mana, ngejadiin semua penolakan itu sebagai energi dorong, sampai akhirnya ketekunan itu berbuah manis. Dia diterima di tim profesional. Sungguh sebuah lompatan yang luar biasa. Lanjut ke bagian keempat, menjadi sahabat yang baik. Terus pertanyaannya gimana dong sikap kita kalau kebetulan ngelihat teman, kolega, atau keluarga kita yang lagi ada di tengah-tengah fase ditarik mundur yang menyakitkan ini? Hal pertama yang wajib dihindari,
Jangan buru-buru menghakimi. Jangan gampang berasumsi terus bilang, wah apinya udah padam nih. Atau mikir, jangan-jangan dia ada dosa makanya gagal mulu. Jangan ya. Sebaliknya, yang harus kita lakuin adalah ngedampingin mereka. Jadilah teman yang menopang supaya mereka nggak putus asa dan keburu patah sebelum busur itu sempat dilepaskan ke depan. Kita harus bantu jaga momentum mereka. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, melesat menuju sasaran. Begitu kita atau teman kita berhasil bertahan ngelewatin tekanan yang hebat itu, disinilah keajaibannya terjadi. Semua rasa frustrasi, kesabaran, dan ketekunan yang membara selama masa gelap itu akhirnya nemuin tujuannya. Momentum udah kumpul penuh, daya dorong udah di titik maksimal, dan akhirnya anak panah itu dilepas menembus angin. Tulisan ini ngerangkumnya dengan kalimat yang benar-benar powerful. Kamu, aku, dia, mereka adalah anak-anak panah di tangan Tuhan. Hidup untuk mencapai suatu sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi, apapun masalah atau kemunduran yang lagi kamu hadapin hari ini, ketahuilah kalau kamu itu lagi dipersiapkan. Tetap semangat, tetap sabar, karena percaya deh, semua bakal indah pada waktunya. Sebagai penutup obrolan kita yang seru ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, mulai sekarang, ubah cara pandangmu soal rasa frustrasi. Jangan anggap itu sebagai kekalahan, tapi lihat itu sebagai sebuah proses ambil ancang-ancang. Nah, kira-kira sasaran besar apa nih yang sebenarnya saat ini lagi disiapin buat kamu lewat tarikan mundur tersebut? Teruslah bertahan, kelola emosimu, dan siap-siap ya, karena kamu pasti bakal segera melesat super jauh. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan ini bareng aku, semoga wawasan ini bisa ngebakar lagi semangat kalian, dan sampai jumpa!